Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Film. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita dari series Delivery Man episode yang ketiga. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Episode ketiga, cerita dimulai dengan Yongmin yang terkejut melihat Ji-hyun mengenakan ikat rambut yang ia berikan pada ibunya saat SD dulu. Ia bertanya pada Ji-hyun, namun Ji-hyun tak ingat bahkan tak tahu benda apa yang dia pakai itu. Pembicaraan mereka terhenti ketika Soyeon memanggilnya dan mengantar Soyeon pulang. Soyeon berterima kasih pada Yongmin atas bantuannya lalu kembali ke apartemennya. Soyeon terkejut melihat pintunya terbuka, sementara Yongmin menemukan dompet Soyeon yang tertinggal. Ia dikejutkan dengan Byung-chul yang panik dan meminta bantuannya. Rupanya Soyeon disandera oleh para penipu itu yang entah bagaimana bisa masuk ke rumah Soyeon. Para penipu itu menodongkan pisau dan meminta buku tabungan dari uang kompensasi itu. Sementara itu, Yongmin berada di luar pintu, namun tidak bisa masuk karena pintu dikunci. Byung-chul yang panik berusaha menghancurkan kunci itu namun gagal karena tangannya tembus. Mungkin karena kekuatan tekad seorang suami, Byung-chul berhasil menghancurkan kunci itu sehingga Yongmin bisa masuk menghajar pria penipu itu dan menyelamatkan Soyeon. 당장 어린이집 빨리 말해. 정말 택시에 놓고 왔다고요? Akhirnya, kedua penipu itu pun berhasil diamankan polisi. Setelah itu, atas permintaan Ji-hyun dan Byung-chul, Yongmin menceritakan yang sebenarnya pada Soyeon mengenai Byung-chul yang hidup sebagai hantu dan melindungi Soyeon. Awalnya, Soyeon tak percaya, namun Yongmin memberikan bukti dengan menceritakan kenangan Soyeon dan Byung-chul dulu. Hal ini membuat Soyeon terkejut dan sedih, dan percaya bahwa yang Yongmin katakan itu benar. Kedua pasangan itu hanya bisa menangisi satu sama lain, dan hal ini membuat Byung-chul pun pergi dengan tenang ke alam baka. 감사합니다. Setelah itu, Yongmin pulang dan langsung mencari-cari ikat rambut yang dia berikan kepada ibunya. Neneknya bertanya apa yang ia cari, dan Yongmin memberitahu mengenai ikat rambut itu. Neneknya sepertinya tahu sesuatu lalu mengambil ponsel ibu Yongmin. Rupanya, di ponsel itu ada foto ibunya yang mengenakan ikat rambut itu, dan di ikat rambut berbentuk taksi itu ada inisial JS dan YM. Ji-hyun melihat ikat rambut yang dia pakai itu terdapat inisial yang sama. YM adalah inisial dari Yongmin, dan sepertinya JS adalah inisial ibu Yongmin yang bernama Jinsuk. Yongmin menjelaskan pada neneknya bahwa saat kematian ibunya mengenakan benda itu. Nenek Yongmin menunjukkan foto di ponsel itu, dan Yongmin terkejut bahwa ada foto ibunya yang sedang bersama Ji-hyun. Dalam foto itu, keduanya nampak akrab dan sepertinya Ji-hyun adalah penumpang dari taksi ibu Yongmin. Di kamar, Yongmin dan Ji-hyun membicarakan hal ini sambil melihat-lihat ponsel ibu Yongmin. Tentu saja Ji-hyun tak ingat sama sekali dan menduga ada sesuatu dari taksi itu yang bisa membuatnya tak bisa jauh-jauh dari taksi. Keesokan harinya, kedua detektif yang menyelidiki kasus Ji-hyun mendapatkan rekaman CCTV dari lokasi tabrak lari yang menewaskan ibu Yongmin. Kedua detektif itu memanggil Yongmin untuk berbicara mengenai tabrak lari itu. Entah kenapa detektif sepertinya curiga pada Yongmin karena dari perkataan Yongmin berada di TKP karena janjian dengan ibunya di restoran barbeque jam 9. Namun saat kejadian itu, ibu Yongmin dibawa ke rumah sakit dan polisi merasa aneh. Yongmin tiba di rumah sakit 1 jam kemudian, padahal jarak TKP dengan rumah sakit itu dekat. Apalagi Yongmin naik taksi lain padahal taksi ibu Yongmin ada di TKP. Yongmin kesal dengan pertanyaan itu padahal ia hanya ingin TKP itu tak tersentuh termasuk taksi ibunya. Karena itu ia naik taksi lain, namun di perjalanan ada kemacetan sehingga ia keluar dan berlari menuju rumah sakit. Yongmin marah karena detektif bertanya hal konyol itu padahal hari ini adalah ulang tahun ibunya. 825 택시가 현장에 쓰였는데 왜 다른 택시를 타고? 사고 현장이야. 현장 보소. 죄송해요. 저 먼저. 엄마.
죽으면 안 돼. 엄마 죽였다는 의심이나 받고 있네요? 야, 대한민국 경찰 대단하네. 안 있으면 범인 단서 하나라도 더 찾아오세요. Setelah itu, Yongmin menuju ke rumah abu ibunya. Ji-hyun memuji ibu Yongmin yang cantik dan bertanya-tanya bagaimana bisa dia berfoto-foto dengan ibu Yongmin. Yongmin bercerita ibunya memang suka akrab dengan semua penumpangnya. Dari jauh, nampak seseorang sedang menguntit Yongmin dan memfotonya. Di rumah sakit, Kyujin mendapatkan pasien kecelakaan. Ia menyuruh perawat menghubungi unit radiologi lalu menjelaskan pada ibu pasien bahwa semua baik-baik saja. Namun setelah itu, pasien mengalami gagal jantung dan Kyujin gagal menyelamatkan pasien itu sehingga meninggal. Ia terlihat sangat syok dengan hal ini. 큰 문제는 없는 것 같습니다. 한번 지켜보시죠. 어렵죠? 왜 빨리 손 바꾸자니까! 죄송합니다. 제가 살리지 못했습니다. Scene beralih di rekaman CCTV terlihat taksi ibu Yongmin berada di TKP. Namun tak begitu jelas karena taksi hampir berada di titik buta CCTV. Detektif melihat seorang perempuan yang sepertinya adalah Ji-hyun sedang mengalami kekerasan di dekat taksi. Dan kemudian ibu Yongmin tertabrak pengendara sepeda motor saat di dekat taksi. Dan seorang yang mengenakan helm membawa taksi itu pergi dari TKP. Scene berpindah kepada Yongmin yang mendapatkan penumpang pria yang mabuk. Di perjalanan, pria itu seperti kerasukan hantu, lalu menyentuh paha Yongmin. Seketika Yongmin dan Ji-hyun terkejut dengan hal itu, dan pria itu memberontak seakan menolak tubuhnya dikendalikan. Pria itu berbicara sendiri seolah sedang berbicara dengan hantu, dan bahkan pria itu tahu bahwa ada seorang perempuan yang duduk di kursi belakang. Yongmin terkejut dan seketika menepikan taksinya. Lalu dia dan Ji-hyun mendesak pria itu apakah bisa melihat Ji-hyun di kursi belakang. Pria itu nampak gugup karena merasa keceplosan. Ketiga orang itu berbicara di tempat sepi. Melihat taksi sekaligus hantu membuat pria itu ingat sesuatu. Rupanya pria itu adalah orang yang mengomentari postingan yang Yongmin posting di sosial media dan berprofesi sebagai dukun. Ia mengeluarkan kertas mantra dan berniat menghilangkan Ji-hyun. Pria itu menempelkan kertas mantra ke taksi, namun tak terjadi apa-apa. Lalu ia menempelkan kertas itu ke Yongmin, namun tetap tak terjadi apa-apa. Pria itu bingung dengan apa yang sebenarnya menahan Ji-hyun di dunia ini. Pria itu mengingatkan Ji-hyun agar pergi ke alam baka dan hendak menempelkan kertas itu pada Ji-hyun. Yongmin menghentikannya seakan tak terima Ji-hyun menghilang. Pria itu memberikan kartu namanya pada Yongmin dan kembali memperingatkan Yongmin untuk mengusir Ji-hyun agar mendapatkan penumpang lagi. 내가 지식행에 올렸던 네 고민 들어줄게. 요 귀신 떼주면 되는 거지. 너도 얘 만나고 되는 일 없지? 귀신 붙은 택시에 손님이 타겠어? 저 좀 도와주세요. 얘가 사라져야 손님도 타고. 기사님 고마워요. Setelah pria itu pergi, Yongmin dan Ji-hyun mengeluarkan benda yang ada di taksi untuk mencoba mencari tahu benda apa yang mengikat Ji-hyun. Pertama, Yongmin mengambil buku lalu menjauh dari Ji-hyun. Tak ada tanda-tanda Ji-hyun terikat dengan buku itu karena Ji-hyun tak bergerak sedikit pun. Dan setelah dites dengan ponsel, Ji-hyun seolah tertarik oleh ponsel itu sehingga terbang menuju ke arah Yongmin yang memegang ponsel itu. Lalu tak sengaja Ji-hyun menubruk Yongmin dan bibir keduanya bertemu meski tak bersentuhan langsung. Yongmin terkejut lalu membuang muka sedangkan Ji-hyun hanya diam seolah tak terjadi apa-apa, bahkan senyum-senyum sendiri. 기사님, 그만 가세요! 가요. Dalam perjalanan pulang, keduanya nampak canggung karena kejadian tadi. Bahkan Yongmin menatap bibir seolah pingin lagi. Mereka sadar bahwa rupanya ponsel yang Yongmin temukanlah yang membuat Ji-hyun terikat hingga kembali saat jauh darinya. Keduanya penasaran dengan ponsel yang membuat Ji-hyun terikat dan ragu. Ponsel jadul itu milik Ji-hyun. Yongmin menghentikan taksi untuk pergi ke minimarket dan kemudian Ji-hyun tiba-tiba menghilang setelah ponsel itu kehabisan daya baterainya. Saat kembali, Yongmin heran mengapa Ji-hyun tak ada di dalam taksi. Ia melihat ponsel itu mati dan mencari charger yang cocok namun gak ketemu. Di alam lain, Ji-hyun berada di suatu tebing curam sendirian dengan suasana mencekam. Ia ketakutan dan tak tahu harus apa. Yongmin bingung karena terus mendapatkan penumpang setelah Ji-hyun tiba-tiba menghilang dan teringat dengan perkataan pria dukun itu yang menyebut Ji-hyun hantu penghamba rezeki.
Tak ingin memikirkannya, ia memasukkan ponsel itu ke dalam laci mobil. Keesokannya Yongmin terlihat melamun, sepertinya sih karena nggak ada Ji-hyun. Ia terus kepikiran dengan Ji-hyun saat melihat ponsel itu, bahkan saat mengantar neneknya. Setelah sampai, nenek Yongmin mengambil ponsel itu lalu menaruhnya ke pembuangan ponsel bekas. Yongmin terkejut dan bingung harus bagaimana. Seharian Yongmin terus teringat dengan bayang-bayang Ji-hyun. Dan suatu malam, teman Yongmin yang sesama supir taksi bernama Eunsu kehilangan ibunya yang punya penyakit demensia. Ia meminta bantuan Yongmin dan Seokjin mencari ibunya, dan ternyata ibunya berada di kantor polisi karena dilaporkan membawa seorang anak perempuan. Ibu Eunsu mengklaim bahwa anak itu adalah Eunsu, karena itu ia membawanya. Di perjalanan pulang, Yongmin begitu kesepian karena Ji-hyun tak ada. Sementara itu, Ji-hyun masih berada di tempat menakutkan itu. Ia melihat seorang perempuan yang sedang menggendong bayi, kemudian perempuan itu menghilang sehingga membuat Ji-hyun kembali ketakutan dan frustasi. Saat ini Yongmin berada di kamarnya, sedang melamun sementara Ji-hyun masih ketakutan berada di suatu tempat sendirian. Keesokan harinya, Yongmin buru-buru meminta bantuan untuk mengambil ponsel itu di tempat pembuangan ponsel bekas. Ia berkeliling dari satu toko ke toko lain untuk mencari charger ponsel itu. Sementara Ji-hyun frustasi sendirian berada di tempat itu, tak tahu harus apa, dan meminta tolong seseorang membawanya pergi dari tempat itu. Setelah mendapatkan charger, Yongmin kembali ke kamarnya dan mencharger ponsel itu. Dan benar, Ji-hyun menghilang dari tempat itu, dan saat Ji-hyun membuka matanya, ia melihat Yongmin di depannya. Ia tersenyum seakan lega, dan begitu juga dengan Yongmin yang melihat Ji-hyun di pangkuannya. Dan disinilah episode ketiga berakhir.